Waduh, ini bikin booking mobil ini. Sebelum kita ke bawah, kita ke bagian samping. Ini bukan rumah ya, Pak? Ya. Jadi kayak Om Arya, kayak Beng. Ketahuan dan itu dan bersama jatuh. Pengen keluar kalau pengen keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat semuanya. Salam sehat, salam sejahtera buat sobat One Adventure dan keluarga. Sobat, kali ini One Adventure berada tepat di daerah Cipete, Jakarta Selatan, sobat. Tepatnya sih di kediaman sosok penjelajah dunia, yaitu siapa beliau. Nanti One Adventure bakal kasih kenalan sama sobat semuanya. Mudah-mudahan sih beliau lagi nggak sibuk karena padat banget jadwalnya, sobat. Jadi One Adventure kali ini tepat berada di garasinya. Udah ketahuan dong mobil yang ada di belakang One Adventure. Kita masuk yuk, kita temuin beliau. Pagi Om Oke. Sehat Om? Sehat. Alhamdulillah. Itu yang penting toh. Yang penting itu Om Oke. Jadi kalau sobat semuanya pernah dengar di YouTube maupun di Instagram, Never Stop Exploring. Overlanding. Never Stop Overlanding ya. Oh. Tadi Kalau exploring itu ada yang punya soalnya. itu ya TMF ya Pak. TMF ya. Bukan itu North Face. Iya, The North Face TMF. TNF istilahnya. Iya. Oh, oke. Jadi Kamu dulu- tahu nggak North Face itu apa? Tahu produk. Nah, kenapa kok dinamain North Face? Karena dulu ada pendakian yang melalui jalur mukanya utara ya Pak. Ya itu kan Zamannya- gunung itu kan. Ya. Sajane kita punya South Face loh. Indonesia? Gunung Merapi. Oh iya. Gunung Merapi kan nggak ada selatan ada lava nih. Kita mesti Selatan. bikin itu. Benar. The South Face. The South Face. Ah, itu tapi bukan never stop exploring, never stop explode. Meledos. Meledos. Nah, itu South Face itu. Sobat. Gunung Merapi. Om Hoke ini selain keliling, ya One Adventure sih penasaran dengan sosok beliau ini untuk motivasi sih sebenarnya. Karena kemana-mana sendiri, ngevlog sendiri, ngedit sendiri nggih? Iya. Tuh. Ngedit sendiri. Soalnya yang ngedit itu biasanya kalau ikut saya Nggih. belum selesai sudah capek. Hmm. Karena dia luar biasa. Kalau saya kan biasa di luar. Itu makanya One Adventure sampai sekarang tetap Ya, selalu aku karya. udah mau dikatain luar biasa. Aku maunya biasa di luar. Nah, gue luar biasa pasti capek. Makanya Ya. One Adventure udah harus semangat nih, harus ketemu sama Om Hoke yang memang sendiri, ngedit sendiri, ngevlog sendiri, ngoceh sendiri depan kamera. Iya. Wis mbuh opo piye carane, ya kan? Istilahnya OTG, orang tua gila. OTG, sobat orang tua gila. Om Hoke ini kita ngomongin Om Hoke di awal sebelum melakukan perjalanan sih Om sebenarnya. Dulu itu sebenarnya Om Hoke apa sih Om? Mudanya apa kecilnya apa memang suka ngaprak opo ngebolang opo piye sih Om? Saya ini kan dari Desa Temanggung. Desa Temanggung. Ya kalau wong Desa Temanggung iki kalau kita hidup ada dua macam, hidup di comfort zone atau hidup di jalanan gitu. Lah kebetulan saya ini sama keluarga ayah saya ini aku ki wong nakal dalam arti kata ki nakalitas sekolah lah. Iya, Ya, beling lah. Nah, saking belingnya saya dipindahin ke Semarang gitu loh, ke tanda petik ke sekolah sing punya disiplin lebih keras ya, sekolah cah beling loh lah. Iya. Nah, disitulah start overland saya karena saya satu saat itu waktu itu kan saya masih SMP. Iya. Saya kalau melihat anak-anak itu selalu pulang sekolah selalu disambut oleh kedua orang tuanya makan siang sama-sama.
Lah aku umur samono itu, aku kan umur berapa itu? Umur mungkin 12 atau 12 13 itu. Aku pulang ya di kos, makan sendiri gitu loh. Jadi memang sebenarnya pada waktu kita campur orang tua ini kita jadi manja, punya sifat manja. Ya kan? Tapi begitu kita jauh dari orang tua, kita mempunyai sifat ya istilahnya pengen dimanja. Nah, kan beda. Kalau you jauh dari orang tua pengen dimanja, tapi kalau you sama orang tua yaitu sifat manja. Nah kalau pengen dimanja kan you harus membuat sesuatu sehingga orang tua itu mau memanjakan kita. Tapi lah sudah dimanja malah kurang ajar. Sakarepe dhewe wong dimanja, aku nakal ora apa-apa, paling sesuk dikek meneh kan gitu. Tapi kalau kamu, nah itulah saya yang tipe kedua ini, yaitu saya tidak pernah dimanja dari muda. Saya tidak pernah menikmatin comfort zone. Nah, yang sekarang akhirnya comfort zone itu ada di tangan saya. Dengan hobi saya, dengan jalan-jalan saya, dengan financial saya, dengan anak cucu saya, itu semua saya ada di tempat. Karena waktu muda comfort zone itu tidak ada di saya. Nah, itulah manusia hidup sebetulnya. Comfort zone itu ya hidup senang, bahagia, nikmat itu hanya sekali. Hidup susah ataupun berusaha juga hanya sekali. Lah kalau kita ambil enaknya itu di muda, waktu muda senang-senang di comfort zone, apa aja bisa dibeli, baju apa mau minta makanan dibeli. Wah kan pokoknya ruang kalau nggak AC nggak bisa tidur, bantal pakai wes pokoknya apa aja. Itu susahnya tanda petik. Rata-rata konco-koncoku sengsara. Begitu yang ngasih comfort zone-nya ndak ada, orang tuanya ndak ada. Ya seperti burung dari sarang dipangkanin, dilepas, bingung dia mau cari apa. Jadi teman-teman ya, sebelum kita berlanjut, kita bicara mengenai overland. Kita harus tahu dulu posisi hidup kita di mana. Kita udah siap belum ini? Nah contohnya, mungkin kayak Anda kayak semua itu sudah terbiasa overland, sudah biasa ngoprek mobil. Tapi kalau ada orang yang nonton video saya, orang ini pensiun, hidupnya di comfort zone, Pak saya mau seperti Bapak, aku gimana caranya? Aku tidak pernah ngomong suratnya apa, mobilnya apa, saya hanya tanya satu dulu. Keadaannya Bapak itu sekarang itu naik mobil apa, Bapak misalnya nggak pakai sopir, Bapak sendiri berani nggak itu dulu deh. Nggak usah jauh-jauh, dalam kota, ya kan? Bapak tahu nggak serbannya di mana? Nggak tahu. Bapak tahu nggak kalau kempes di mana? Ya ketanggung tempel ban. Tanpa tempel ban Bapak bisa betulin nggak? Supir nggak tahu. Supir saya yang tahu. Ya kan? Nah itu mesti kita hilangkan dulu. Kita harus tahu dulu. Jadi kita latihan mentalnya dari situ. Baru Pak saya punya uang, saya mau kemana, suratnya kayak apa, mobilnya apa, nah itu. Tapi nggak bisa Pak saya punya uang kok. Bapak ajarin saya berangkat besok. Ya saya mau ngajarinya start dari situ dulu. Besok Bapak ke Bali sendirian tanpa sopir. Kenali apa yang lo pakai. Ya apa maksudnya? Gini loh, begini Pak. Orang lahir itu kan nol Pak. Oh, kalau sampean lahir di Lampung, kanan kirinya sawah, sampai tua, sampean itu sudah terbiasa dengan alam. Rumah bocor pasti sampean ambil odo langsung betulkan. Tapi kalau sampean lahir di kota yang modern, menggendeng bocor ngundang wong wae ora bener saya dipisui meneh. Saiki online kabeh, Pak. Nah, apalagi sekarang orangnya nggak kelihatan, barangnya teko dhewe. Aku malah keset. Ya kan? Nggak bisa kita. Lah jadi kembali lagi persiapan di dalam mental dan adrenalinnya sebagai seorang manusia itu kita harus mempunyai sifat yang individu, independence. Kita harus independen, Mas. Nggak boleh tergantung oleh siapa-siapa. Nah sekarang nih kita mau melepaskan ketergantungan manusia, tergantungnya ke handphone. Orang no handphone nggak bisa apa-apa. Jadi manusia itu selama kita masih tergantung, ya kita ini akhirnya memakai indranya orang lain. Coba dilihatkan sana ada apa. Coba dengerin itu apa. Nanti laporan. Nanti, kalau begitu terus budak kita nanti. Kita bisa buta. Coba kamu jalan ke sana dilihat tuh jalannya macet nggak. Kamu dikasih lumpuh nanti jalan aja kamu. Jadi sebenarnya ya, nah di sini juga kaitannya dengan orang yang diperintah. Orang yang diperintah itu memang dia nyari duit, diperintah dapat duit. Tapi kalau saya tidak mau nyari duit, saya mau menghasilkan uang. Beda, kalau nyari duit, sampean nyapu kayak duit, sampean mikulkan reserse bawa. Tapi kalau sampean sekarang ini
sekolah nggak lulus terus kita punya bisa ngelukis, aku ngelukis itu nyari itu menghasilkan uang. Menghasilkan Iya. Dan manusia itu makanya kalau kita bisa menghasilkan uang dan kita bisa mandiri itu adalah apa pokok daripada basic overlander. Kita mandiri satu, kedua kita bisa menghasilkan uang. Tapi cara nih, sampai bisa gitar dong, ke Turki ngamen. Ya. Malah nanti orang yang simpatik sama sampean suruh tidur di rumahnya kok. Dikasih macam-macam. Saya sampai pergi sama di mana di Uruguay itu kemarin sama di itu Brasil itu saya kok Brasil di Argentina saya sama orang ngamen saksofon itu 1 bulan lebih. Aja, saya belajar. Tiap hari saya nongkrong di pinggir jalan dia ngamen, duitnya dibuka. Ya kadang-kadang itu $5, $10. Jadi saya merasakan adrenalin dia itu hanya seharga $10. Adrenalin saya sudah ratusan dolar itu. Padahal manusia sama. Nah, itulah di situ kita langsung Bersyukur. iya, bersyukur. Pasti, Pak. Bersyukur gitu loh. Nah, jadi overland itu banyak faktornya. Jadi jangan cuman aku sudah punya mobil Land Cruiser, ayo sesuk jalan keliling dunia. Enggak bisa. Bisa, tapi kamu akan mengalami kesulitan banyak. Kita nggak siap sebagai manusia. Land Cruiser-nya siap. Land Cruiser itu bisa digenjot 100 juta kilo enggak apa-apa. Nah, tapi kita sekarang menggebu-gebu setelah 2 minggu, 2 bulan sudah waduh, saya kangen rumah, saya kangen piaraannya anjing atau burung atau apa, saya kangen istri anak, saya kangen makanan Indonesia, semuanya ada dan itu mendistorsi kita. Akhirnya apa? Yang 2 bulan itu percuma, nggak bisa. Makanya saya selalu never stop overlanding, itu maknanya banyak. Karena overland ini bukan jalan-jalan loh, kamu hidup ini juga overland loh. Kalau kalau kamu stop overland berarti kamu nggak kerja, kamu nggak bikin inspirasi orang. Jadi overland ini buat saya general, Pak. General, overland, kita overlanding. Karena apa? Yang dilihat journey-nya kalau overland. Tapi kalau touring, itu yang dilihat destinasinya. Ayo aku mau touring tujuan. Tujuan. Ini journey-nya. Dan journey itu bisa live, ya, bisa journey pakai mobil. Itu kan perjalanan kita kan touring nih sekarang, overland nih sekarang. Tapi kehidupan kita overland. Jadi never stop overlanding. Nah, Om Hoke, ada satu perkataan Om Hoke yang Wawan inget nih di beberapa segmen video sih. Sebagai anak muda atau sebagai orang yang akan melakukan kegiatan overlanding, itu pernah Om Hoke bilang bahwa saya 0 sampai 25 tahun cari ilmu. Ya. 26 tahun sampai 60 tahun bekerja, cari duit. Ya. Maksimal Menghasilkan uang, ya. menghasilkan uang. Gimana caranya harus menghasilkan uang. Ya. Itu. Up 60 tahun, ya. Apa itu? Sudah menikmati ya. Ya. Nah, itu sih salah satu statement atau yang pernah Wawan Adventure dengar dari Om Hoke. Dia pernah bercerita bahwa usia 0 sampai 25 tahun, 25 tahun ke sampai 60 tahun, kemudian 60 tahun ke atas. Nah, di fase-fase itu memang orang-orang yang bisa dibilang produktif, masih produktif, lu masih semangat kerja dari usia 25 sampai 60 tahun ya semangat, monggo, silakan. Itu gimana tuh, Om? Jadi begini, kalau kita bicara kehidupan itu ada sesuatu yang tidak bisa di-rewind. Oh, kembali. Tidak bisa. Oke. Tadi pagi kamu nyapa saya, itu sudah tadi. Nggak bisa di-rewind lagi, kecuali video kamu mau edit bisa. Jadi apa yang kita lakukan kehidupan sehari-hari ini, itu harus betul-betul kita buat satu timetable yang precise. Kapan kita harus makan, kapan kita harus ketemu istri, kapan harus nikah, kapan harus sekolah, kapan harus kerja. Karena itu nggak bisa diulang lagi. Saya terus terang, saya kadang-kadang ketemu orang-orang yang notabene yang masih sengsara, tapi umurnya udah tua. Ya terang aja Om Hoke ngomong gitu karena Om Hoke punya duit. Nah, saya tanya, kenapa saya lahir ada uang? Ya kan? Saya malah bisa kebaliknya. Ya terang aja kamu sekarang nggak punya apa-apa. Wong kamu dulu mudanya kamu foya-foya, dapat uang dari papahnya. Aku kan kerja. Ya, aku bisa bilang begitu dong. Okay. Kan itu kan masalah 69, bundernya di sini atau bundernya di sini gitu aja. Kan begitu. Jadi sebetulnya saya kalau ngomong sama orang tua ya salah kamu sendiri, nggak enak kalau memang sudah kejadian.
dia kan nggak bisa muda lagi. Nah, kenapa video ini bolak-balik kita inspirasi? Saya hanya menginspirasi kepada anak-anak yang paling muda, yang muda-muda. Ada waktu sekolah untuk membuild kita punya karakter, ya sekolah yang baik. Ada masalah produktif, yang mau produktif ya produksi yang baik. Jangan, wah saya mumpung masih kuat, saya mau hiking. Anak kerja dulu, enggak, nanti baru tua nggak bisa hiking lagi. Nanti kerjanya nanti. Ya sekarang kalau tua bilang, Mas aku tuh kuat badannya tapi aku nggak punya vitamin buat beli, nggak punya uang. Salahmu dewe. Apakah kamu dengan, bahkan gini loh, orang tua itu harus memberikan, tidak boleh minta. Harus memberi kepada yang muda, entah itu memberi rezeki, memberi uang, memberi inspirasi. Kalau sudah tua minta itu sudah nggak zamannya. Kalau minta itu bayi waktu kecil, minta, kamu boleh minta makan, nggak bisa cari duit. Ya kan, tapi kalau kamu sudah terbang melalang buana, tua masih minta, waduh aku mau diutangi ya, aku udah sengsara nih, tua aku rumahnya reot gini. Saya kalau boleh bilang hati kecil lah, kamu muda ngapain? Ya toh? Benar-benar. Jangan lihat sepotong-sepotong dong. Oh om kok terang aja punya uang. Memang saya punya uang, tapi uang itu hak saya untuk jalan-jalan. Uang saya mudanya saya udah, ya tanda petik saya sudah tekun kerja kok, ya sengsara jatuh bangun. Kan Tekun. gitu. Tekun jatuh bangun. Jangan selalu melihat hasil Pak, tapi melihat proses Pak. Belum apa-apa kita mau lihat hasil dulu. Gak bisa. Mau dagang bilang, untungnya piro? Ya enggak tahu. Oh, kita belum melakukan kok. Itu warung katanya 5.000 doang. Ya kalau warungnya itu enggak lagi. Kalau kamu bisa 20.000 kalau kamu memang bagus manage-nya, makanannya enak, ininya ini. Iya. Gitu loh. Lanjutkan lagi. Jadi kenapa saya selalu bagi? Karena kehidupan itu harus pakai apa itu namanya, pakai timetable. Ya toh, kamu kalau sekarang semua nggak di planning ya nggak bisa. Nah, setelah kamu overland, planning kamu adalah journey-nya. Saenake sesuatu arep ngondi terserah. Yang penting aku jalan-jalan gitu loh. Beda lagi tapi journey. Makanya kalau saya diajak sama orang nih, ini agak nyelenteng sendiri mengenai journey ya. Kalau saya diajak orang, ayo Pak, perkemana? Saya pengen tahu, kamu tuh tujuannya mau endurance, atau mau overland? Kalau overland ke Sumatera berapa hari? Saat tekani. Bisa 2 bulan, bisa 2 minggu, ya kan? Bisa 4 hari, 5 hari kan? Karena kita nggak punya plan. Pas lagi di satu desa kok ada apa itu namanya danau. Penduduknya kok bagus, lah pelajarin enak, gitu loh. Tapi kalau kita mau endurance, ya Jakarta Lampung bagus foto, cerat-cerat, besok pagi Palembang, cerat-cerat, begitu Jambi, terus. Tapi outputnya apa? Capek dan foto-foto. Kalau overland, outputnya banyak. Kita diajarin orang di daerah, kita juga ngajarin orang di daerah. Nah itu bedanya antara uang dan sharing pengalaman. Kalau uang itu 100 tukar 10 tetap aja 100, tapi punya 10 lembar, 10 ribuan 10. Tapi value-nya tetap 100. Kalau sampean tak ajarin misalnya bikin bakmi, sampean ngajarin saya bikin martabak, saya kan punya 2 ilmu, bakmi sama martabak. Sampean juga bakmi sama martabak kan gitu. Ya itu bedanya. Jadi uang itu sebetulnya hanya tools, alat. Diwolak-walik 100 dibagi 10 ya tetap aja 100, tapi lembarnya yang banyak, value-nya sama. Tapi kalau ilmu ya kita bagi ke orang atau pengalaman dibagi ke orang, berarti kamu punya banyak. Kamu kaya. Kalau duit itu kalau 100.000 jadi 10.000, kamu dompetnya tebel, tapi tetap aja 100.000. Mau 10 ribuan 10 kan? Tapi kalau pengalaman sama itu saya kasih kamu semua kaya. Jadi kekayaan seseorang itu jangan selalu dilihat dari keuangan. Salah kita. Yaitu dari pengalaman hidup, bagaimana yang ada di otak kita itu untuk menginspirasi yang jelek atau yang bagus gitu aja. Kalau kita ini, otak kita ini bersih loh, lahir itu bersih. Tapi pikirin kotor semua, gimana cara nggarong uangnya orang, gimana cara nipu, gimana cara ini, gimana cara mainin cewek, gimana supaya kita bisa dari ketahuan nanti. Ini kalau dikotorin semua, kamu hidupnya di kotoran semua. Musuh terberat kita adalah otak.
Kalau kita bisa mengalahkan otak kita, we are the champion. Nah, champion itu bisa champion di kesehatan. Oh, aku sehat. Champion di keluarga, aku adalah bijaksana. Ya, champion di masyarakat, aku adalah jiwa pemimpin. Champion di adventures, aku bisa bawa tour 20 mobil. Ya, di mana-mana, tapi otaknya harus kita kalahkan. Kalau otaknya kita nggak bisa ngalahkan, ayo pulang, udah sore nih. Padahal yang kangen rumah kamu, yang lainnya masih move fun. Otaknya, karena otaknya ke bawah situ, nggak bisa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu apapun, kita harus nol, sama-sama nol. Ini nih. Makanya perlu meditasi. Meditasi itu adalah, kamu tahu resign itu kan mengundurkan diri. Benar, itu kan dari pekerjaan. Kamu harus bisa resign your problem. Problem yang ada di otak kita harus kamu mengundurkan diri. Bukan ditarik loh, problemmu tak tarik. Kenapa? Kemarin bayar utang ya wis tak kayak duit. Sesuk ditentek problem lagi. Kamu yang harus bisa memikirkan supaya gimana caranya pikiran-pikiran stres saya ini resign. Mengundurkan diri semua. Bukan dicabut tapi mengundurkan diri. Hilang. Nah, itulah meditasi kayak begitu. Orang meditasi itu sebetulnya memfokuskan, membersihkan pemikiran. Kalau kamu sudah meditasi semua, udah bersih semua, ya otomatis kamu semua yang bagus-bagus keluar. Humble, nggak sombong, wise, bijaksana, ya tahu nggak semenang-menang. Akhirnya apa ngomong Jawa sumeleh tuh, ya udah diselip orang, ya sudah, dia mau kenceng ya sudah, jangan bilang wah gila aku ngantri karcis, diserobol orang, ya sudah. Kalau memang itu waktunya buat kamu, nanti kamu akan dapat kok. Lebih legowo, lebih ikhlas yo. Ya itu. Dan kalau keikhlasan itu udah gak perlu dipamerkan. Kan udah bilang, wah aku ikhlas loh ya, aku ngasih 100 juta nih ya ke Panti Piagam. Tolong, itu apa? Itu enggak, buat saya enggak ada. Ya otomatis kan orang tahu. Yang perlu tahu tuh si yatimnya. Ini dari Om siapa? Om Wawan, kan? Bukan publik yang tahu, ini loh Wawan yang edit. Saya ngomong kan sini Rimo. Ya itu semacam itulah. Kita ngobrol-ngobrolnya santai aja ngomongnya, ngalor ngidul kayak ngono. Nah itu makanya saya perlu dari awal itu ditoto dulu, pertengah ditoto, nanti pensiun ditoto. Dan awal itu kita masih untung karena masih ada orang tua di sekolah di apa, masih di guide. Tapi nanti pada waktu pensiun kita akan jadi anak TK lagi. Jadi kayak anak kecil lagi. Ayo aku tak belajar nyetir. Naik VX masuk lumpur. Nah, kan ajar. Ya. Orang wong dulu nyetir di kantoran, besok pagi masuk lumpur ya orang iso metu. Aku tak belajar nge-winch. Ya kan, aku tak belajar baca peta. Aku tak belajar pakai sepatu yang nggak panas, nggak lecet apa sih. Aku tak belajar kalau mandi sekali aja caranya beli anduk yang cepat kering. Semua tuh belajar. Nol lagi gitu loh. Nah itu tapi nggak ada yang ngajarin adalah kehidupan kita. Mau bapak kita kan sudah ada. Masa bapak kita umur 80 ngajarin kita, ya mungkin usah dijak jalan-jalan ya enggak mau. Nah itu tadi dibekalin oleh individu yang independen. Kamu belajar sendiri. Makanya makin ke belakang ini kamu harus meninggalkan comfort zone sedikit-sedikit. Karena dengan adanya comfort zone kamu tuh masih banyak kekhawatiran. Nah kamu ada comfort zone itu kamu nggak khawatir, wong aku paling kok dikonconi kok. Ayo kembali sama siapa? Aku koncoku yuk. Nah, si konco juga bilang ada Wawan. Wawan bilang ada koncoku. Dua-dua aja saling tergantung toh. Iya. Individunya mana? Begitu Wawan gak ono, koncomu gak ono, kowe iki kalang kabut. Kelimpungan. Nah, itulah. Jadi kita harus bisa menghilangkan kekhawatiran dan kita harus menciptakan kemandirian. Risalnya apa? Adalah passion. Kalau kita sudah bisa mandiri, menghilangkan kekhawatiran, otomatis passionnya tinggi, sabar. Sekarang orang nggak sabar loh, karena khawatir. Banyak. Wih, khawatir telat nanti nggak dapat tiket, ayo gambir. Kalau perlu minggir kabeh, khawatir terlambat. Tapi kalau kita nggak punya kekhawatiran, kok telat ya, lu biar no aja, maka sesuk. Dan akhirnya dapat. Kalau overland itu sebetulnya kita harus mengatur kehidupan kita selama dalam perjalanan. Balik bukan perjalanan, karena overlandnya, yaitu journey-nya. Nah, jadi hidup kita di masyarakat ini hidup di perjalanan.
Sama Hmm. journey-nya. Cuman hidup di masyarakat harusnya bagaimana, caranya ada lagi. Hidup di perjalanan caranya gimana, harus ada lagi. Kalau hidup di masyarakat, karena kita masih terikat oleh pekerjaan, kita punya sekretaris, punya anak, punya istri, mungkin kita mau makan aja bisa suruh orang. Tapi di kehidupan di dalam perjalanan, kita mau makan, kalau nggak masak sendiri nggak ada, masak siapa yang mau beliin kita? Masa orang lewat, mas beli, karena duitnya nggak kembali nanti. Oh, iya. Ya beda, ini dua, Iya. dua perjalanan di dalam kehidupan yang berbeda. Satu adalah perjalanan hidup untuk memupuk air, makanya saya bagi tiga. Waktu kita kecil, perjalanannya bagaimana? Nggih. Ya kamu harus berbakti sama orang tua, jangan ngabisin duit orang tua, harus sekolah yang pinter segala macam toh. Ini di waktu ini. Nah kalau aspek kedua, kamu harus bisa membawa perkawinan, menghasilkan uang, usaha yang baik, nggak ada perceraian sampai cucu segala macam, perjalanan deh. Nah yang terakhir yang saya bilang susah itu perjalanan pensiun, mau kemana? Pensiun ini nggak semua orang jalan-jalan seperti saya. Ada dia yang langsung ngaji, dia langsung spiritual, ada, benar. atau ada yang dia itu suka ngumpulin tanaman organik, Nggih. berkebun, Nggih. ada yang suka beternak, ya kan? Padahal kalau kita kan memang sektor overland gitu loh. Overland. Jadi ini harus perjalanan lagi, perjalanan gitu. Iya, Jadi iya. nggak bisa dia mau spiritual lah silahkan, mau hobinya apa, mau restore mobil masuk kolong ya silahkan, tapi bukan untuk profit, yaitu untuk restorasi. Di sini profit, di sini edukasi. Ini adalah lifestyle yang harus pasrah, yaitu sumeleh di sini. Ini harus sumeleh. Jangan dibalik. Di sini sumeleh, bapaknya ngasih apa, aku terima aja, aku tidak mau kerja. Di sini sumeleh lagi ya sudah, goblok ya rapopo, bodoh tidak apa-apa sumeleh. Di sini mampus kita. Mau sumeleh nggak ada yang nolongin, Fondasinya nggak ada fondasinya gitu loh. Sumeleh itu artinya setelah kita fase ini kita dapat, terakhir baru sumeleh. Ya itu. Nah, Om, mengenai masalah manajemen waktu, persiapan. Karena Om Hoke kan dibilang sendiri Om, solo Om. Udah pasti setiap perjalanan itu ada, ya misalkan kita persiapannya dari 100%, tiba-tiba pasti, wah nggak sesuai planning. Pasti mengalami hal-hal yang, ya persentasenya nggak sesuai sama, oh misalkan dari kendala lintas batas negara Om, udah pasti tuh. One Adventure juga pernah ngeliat beberapa video Om yang memang terjadi kendala harus nunggu beberapa hari, kemudian sempet amit-amit terbalik ya Om. Ya di Mongolia ya. Di Mongolia ya Om ya. Jadi waktu itu pernah terbalik, Om Hope juga harus ya recovery mobil segala macem, yang tadinya target, ya sebenarnya itu tadi Om Hope bilang jangan pakai target overlanding gitu loh, karena kalau udah pakai target lo jalan-jalan gua harus sampai sana, ya stres nanti lo nggak nyampe, tiba-tiba gimana, makanya udah dinikmati kayak Om. Gimana tuh Om manajemen waktunya Om? Ya makanya gini, kita kan yang namanya pensiun itu adalah waktu untuk kita. Bener. Secara detail, tapi kan sebenarnya waktu untuk keluarga juga, ya kan. Tapi tidak dibebanin oleh satu obligasi atau oleh tanggung jawab. Yang pada waktu fase kedua. Kalau fase kedua ini masih ada tanggung jawab. Pertama tanggung jawab kita harus bisa memuaskan orang tua dengan pelajaran. Okay. Kedua kita harus obligasi, harus bisa memberi makan semua keluarga dan membesarkan. Dan ketiga ini kita harus bisa menyelesaikan sisa hidup kita. Gitu. Nah, jadi kalau kita bilang masalah manajemen waktu, kita sudah tahu bahwa ini adalah waktu milik kita. Nah, kita sekarang membaginya bukan masalah Senin untuk siapa, Jumat untuk siapa. Kamu berapa persen untuk keluarga, kamu berapa persen seperti saya. Ini saya kan sudah 10 tahun perjalanan. Saya akan batasi 14 tahun. Jadi masih ada 4 tahun lagi. Kenapa kok 4 tahun? Nah, ada pertimbangan saya. Waktu saya berangkat, cucu saya baru lahir. Sekarang cucu saya umur 11 tahun. Ya, ini masuk ke tahun 11. Kalau saya tidak 15 tidak stop, saya berlanjut, ya kan? Cucu saya mungkin umur 17 sama papanya sudah disuruh ke luar negeri atau ke sekolah luar kota. Berarti kalau ditanya Pak Oke, cucunya berapa? Oh 8. Yang paling besar umur berapa? Oh umur 20. Seperti apa? Wah saya nggak pernah ketemu ya. Lahir sampai sekarang saya pulang hilang kan? Berarti cucu saya kan nggak 8 lagi, cuma 4. Oh yang keempat masih kecil-kecil kan? Nah itu saya targetnya cucu. Jadi saya harus pulang karena umur 15, insya Allah dia pasti masih sekolah sini.
Jadi saya masih ya istilahnya 1 minggu jak makan, dolan. Ya, tadi tahu karakter cucu. Nah, cucu nggak tahu karakternya kan repot. Ya toh, dia lahir, gua berangkat. Gua belum pulang, dia udah kabur ke luar negeri. Nanti dia merit, mungkin ke luar negeri, merit sama siapa, saya udah tua. Cucunya saya punya buyut toh. Buyutnya, kamu anaknya sopo? Iya. Bapakmu aku ora Cucu. kenal, padahal cucu saya. Kan begitu, bisa begitu. Ini kan planning lifestyle saya. Makanya teman-teman tahun 2028 saya harus pulang. Dan sekarang mobil saya di Los Angeles. Saya September akan berangkat lagi karena saya kebentur visa Kanada. Saya akan berangkat ke Alaska. Di Alaska saya akan explore Amerika dan Alaska. Dan tahun 2025 akhir kemungkinan saya akan kapalkan ke Afrika. Karena 2026 di bulan Maret itu ada migration animals untuk perpindahan. Nah, itu saya mau coba bikin semacam kayak story lah. Ini yang mungkin kalian nanti bisa nikmatin bareng lah. Karena overland saya ini untuk bareng-bareng gitu. Nah, semoga insya Allah nanti saya bisa ke Middle East. Saya pengen mampir ke Mekah juga nanti lewat Gaza sana. Tapi kan masih perang karena ya mungkin 2026, 2027 mungkin udah reda. Mungkin. Kalau nggak bisa ya terpaksa dari situ saya akan mampir India, langsung New Zealand, Australia, Timor Leste, Flores, situ ya lewat Bali, pulang Jakarta. Yes. Itu planning saya 2028 gitu. Om, yang penasaran dengan ini sama teman-teman pengen tanya itu gini loh Om. Kan pasti ada teman, apakah memang Om browsing untuk ke suatu negara saat ini atau memang sudah ada rekanan atau memang teman yang ada di tiap negara yang support Om Hoke atau seperti apa sih Om? Nggak, jadi gini, kalau sampean pergi ke satu daerah, Nggih. misalnya habitat di daerah itu banyak burung bangau misalnya, Nggih. itu si burung merpati ini nggak akan ke situ, nggak punya teman. Nah saya juga sama, kalau saya mau overland, saya lihat habitatnya di mana dulu. Saya lihat di Afrika, misalnya, atau saya belum ke Afrika ya, tapi misalnya di Eropa, saya mesti ke tempatnya teman-teman overland, pasti ketemu orang yang sejiwa dan sepemikiran. Tapi kalau saya nih ke Eropa terus saya nongkrong di kafe-kafe atau di high class butik-butik, aku ketemu nih wong turis semua. Model. Ya pokoknya orang yang turis-turis yang Nggih. bling-bling. Bling-bling. Kelihatan saya malah saya diusir, mambu kelambimu, bajumu nggak mandi, jorok katanya gitu kan. Nggak bisa ketemu. Jadi kalau kita mau ke satu daerah, kita harus sesuaikan. Nah kalau sudah kita punya habitat sama, kita bisa berteman. Nah dari teman itu kita bisa menghasilkan, lu mau masuk ke yang mewah ya bisa, mau yang bahaya ya bisa, mau dibawa ke tempat mafia bisa. Tapi pertama masuk harus ke orang-orang begitu. Kayak kamu ke daerah, misalnya ke daerah Lampung, kalau saya nggak tahu ketemu suku yang nggak suka jalan-jalan ya saya malah ora karuan. Tapi kalau saya ketemu sampean, ketemu siapa yang jiwanya sejiwa, malah Om turu rumahku tidur rumahku wis kok mangan bareng kan sama. Nggih, nggih. Dari situ, Wan, kita jalan-jalan ke pantai, di lowong pantai, kan kamu masih bawa saya. Nggih. Tapi kalau saya nggak nyangkut dulu di satu keluarga Yang nggak sejiwa. bisa. Iya. Jadi itu. Jadi kamu kalau kita mau tahu di sini tuh premannya siapa, ya kamu cari teman preman sudah. Kamu mau tahu polisi ini siapa ya kamu cari teman polisi. Kamu mau tahu sopir tertua siapa di terminal ini ya, kamu ke Stamplat. Gitu loh. Makanya saya bilang kalau kamu independen, kamu sumeleh, kamu tidak terikat oleh comfort zone, kamu kemana aja bisa. Masuk ke kolong jembatan, ketemu orang-orang yang ngumpulin kertas bekas bisa, mau ke tempat sampah Bandar Gebang bisa. Tapi kamu harus independen. Tapi kalau kamu depend on, paling sopir, aku antar ke kono, aku mlebu sik ya didelok mambu ora, bau enggak. Pinjem hidungnya dia nggak bisa. Nah, posisi kita di mana saya nggak tahu teman-teman. Om Hoke ini loh videonya, oke. Mau ikut gimana caranya ya? Mungkin dari saya punya inspirasi ini bisa tahu maksudnya harus bagaimana gitu loh. Saya bisa ngajak anytime kok, no problem, apalagi dia punya uang, ayo. Tapi jangan nanti di tengah jalan yang nggak ada airport saya suruh ngeterin ke airport. Saya pernah ke Mongol itu waktu itu. Teman saya ikut sudah baru 2 minggu ngajak pulang, airportnya 200 kilo di Padang Pasir, saya nggak mau. Nganterinya gimana?
Gitu. Kalau mau ikut saya ya makanya itu biasa di luar, jangan bilang luar biasa. Biasa di luar. Iya, kalau luar biasa doang mah Banyak. pakai mobil yang bling-bling, wah ya kan. Wow. Begitu 2 hari 3 hari pulang, luar biasa. Luar biasa nyetir ke Bali 2 hari luar biasa. Nah, saya biasa di luar, ke Bali bisa 2 bulan. Tiap warung nempel. Nempel namanya juga sopir, ngaso mampir kan. Ngaso mampir. Iya, sistemnya gitu. Jadi kalau kita mau jalan, kita harus dekat sama alam. Kita harus mau terbengkelai di jalanan. Kita harus mau tidur sama sopir. Kita harus mau di mana-mana. Ya ekstrimnya kayak gitulah. Dan itu kejadian di sini. Kalau di luar negeri kan sopir nggak mau tidur sama orang yang baru kenal kan. Kalau di sini kan monggo mas ngopi, wah udah tidur situ. Paling nggak mau baikon merah dicokoti tinggi lah. Aku tidur di sopir-sopir orang atau diresi. Banyak kutu tinggi loh. Apa ya istilahnya bangsat ya? Tumbil. Katel semua saya tuh. Apa? Kasur yang hitam. Iya itu. Ya, enggak apa-apa itu juga kreatif itu kan apa? Akhirnya tahu dari pengalaman. Kalau hidup itu orang sati ini. Tumbila apa sih? Ya, kayak gitulah. Jadi ya moga-moga teman-teman ini yang sudah mempersiapkan, kan ini ada beberapa yang masih student yaitu cita-cita. Yang sudah mau lulus yaitu mempersiapkan, yang sudah tua memberanikan diri untuk ikut, kan ngono. Kamu masih dicita-cita lagi berarti masih sekolah lah. Anak persiapan itu sudah pensiun, sudah nyelengin uang tapi tinggal beli mobil lah persiapan. Nah tapi kalau yang udah pensiun tapi nggak ketemu saya, nah baru ketemunya saya sekarang ya latihan dulu, nggak pakai sopir. Pergi nggak usah pakai sopir toh. Kalau itu udah berani ya monggo sudah. Tinggal ngetut ke aku, buntut aku, kopi ngono loh. Iya. Ya itu kayak gitulah ceritanya lah. Benar. Om sambil diminum ya Om. Iya, kopinya Om. minum. Om, kayaknya sih terakhir nih tentang overlanding di Indonesia nih Om. Teman-teman overlanding di Indonesia, terus perkembangannya sama Indonesianya sendiri Om. Secara budaya, secara tempat destinasi, dan juga tempat wisata yang mungkin bisa dibilang banyak dan beragam Om. Menurut Om Hoke seperti apa sih Om Indonesia? Jadi kalau saya boleh bilang Indonesia itu seperti supermarket atau mall yang besar. Mau cari apa aja ada. Dan di situ kalau mau dikumpulkan ada 3 kategori yaitu volcano, gunung berapi, rainforest, ya, dan yang terakhir beach, laut. Dan itu semuanya indah. Itu tidak punya, jarang negara-negara di luar Indonesia yang punya 3 itu. Mungkin di misalnya di Filipina ada, tapi volcanonya kalah banyak sama di Indonesia. Lautnya ada, ya kan, pulaunya kalah banyak sama sini. Rainforestnya juga sini lebih banyak gitu loh. Nah itu yang memang targetnya adalah bukan overlander aja, si penjajah kepengen ke sini. Itu. Iya. Hasil bumi. Jadi bukan overland, jajah. Gitu loh, jajah. Nah, makanya kita ini sudah di comfort zone terus terang. Biarpun kita tidak hidup di rumah, di jalanan, tapi Indonesia is a comfort zone. Kenapa saya bilang comfort zone? Gak ada duit pun bisa makan, karena besok pagi tinggal ngambil pepaya di belakang rumah, ngambil apa aja bisa. Itulah yang harus sebetulnya kita harus manfaatkan juga. Sebetulnya kalau kita lihat kembali, zaman dulu saya diajarin katanya VOC itu ada rempah-rempah sampai ratusan rempah-rempah. Dan VOC itu jual rempah-rempah bisa bikin kota namanya Amsterdam. VOC itu adalah bukan Belanda sebetulnya, bukan negara yang punya, itu perusahaan swasta. Itu yang menjajah kita. Akhirnya ditenggung gawe Amsterdam itu. Katanya orang begitu. Lah kan sekarang bocah kita jadi VOC-nya, kita dagang rempah-rempah diekspor, negara yang lain yang beli. Nah itu. Nah kepada kita orang desa, tapi ya makanya petani-petani kita ini banyak dikuasai oleh mafia. Dia tidak berkembang. Nanem sesuatu yang mafia laku itu yang suruh nanem. Padahal potensial itu kan dari sekian ratus variasi rempah-rempah itu sekarang apa coba? Yang wong kedelai aja juga masih import kadang-kadang. Jadi susah kita. Nah, itu yang generasi muda ya, sebelum overland kalian harus bisa ngembangi agriculture kita. Pakai ini loh supaya canggih gimana. Jadi ini jangan buat nonton TikTokan, nonton aneh-aneh. Belajar di sini. Caranya supaya bisa jual rempah-rempah gimana.
rempah-rempah apa saja yang dibutuhkan oleh negara-negara lain. Di Indonesia bisa tumbuh kok. Jadi kalau kita overland ke luar negeri juga bukan jalan-jalan kita ke supermarket lihat kebutuhan mereka tuh apa. Oh, di Indonesia ada semua. Nanti saya akan packing yang bagus, saya mau ekspor ke Turki, saya mau ke ekspor ke Belanda, kemana. Kita lihat lagi apa yang dibutuhkan negara berkembang. Itu semua dari sini. Akan lucu sekarang yang bikin rempah-rempah orang bule ke sini buka PT. Lah kita aja kalau ngomong mobil aja kan begitu. Bener. Orang luar negeri ke sini beli lahan, bikin mobil, orang-orang suruh kerja, habis itu jual, orang Indonesia suruh beli, untungnya masuk koper pulang orangnya. Minjem tanah, minjem orang, minjem fasilitas. Nah kita kan tetap jadi jiwanya jadi kuli terus dong. Itu yang saya sebenarnya agak kasihan karena ya itu konsep mencari uang ini yang nggak beres. Kita harus dibalik sekarang konsep menghasilkan uang. Konsep menghasilkan ya, uang. Bukan mencari uang. Dan uang jadikan istrimu. Pasti nggak dicerai. Pasti gue tambah ngikut kamu terus. Iya, ngikut kamu di dompet kamu terus dong. Sebab kalau mencari uang itu pakai emosi. Tapi kalau menghasilkan uang itu pakai apa? Hati. Melukis dengan itu, nyuling, gitar. Bikin kan video. Kita menghasilkan. Nah, sesuatu yang dihasilkan oleh hati itu akan melekat. Tapi nak mencari duit, wah itu lagi rame. Bal-balan, ayo besok maklaran tiket, karcis. Ya kan? Ayo apa aja deh. Sesuatu yang dengan tenaga, enggak dengan otak tapi dengan otot mencari duit. Jalan halus dibolongi dikasih dream. Buka 100.000, 2.000. Make the problem first kan. Bikin problem baru di-create uangnya. Ya sama, skala problem itu bisa skala kecil, bisa skala raksasa. Nah, itu karena konsepnya mencari uang. Kalau konsepnya menghasilkan uang, yang ada di tempat kita bisa jadi duit semua. Itu aja. Jadi kita kalau mau overland ya kita harus betul-betul kita harus tahu. Gitu. Ini saya ngomong ini banyak yang kesinggung, banyak apa saya minta maaf. Tapi maksud saya ini saya mau inspirasi ke teman-teman, bukan memojokkan orang-orang. Kalau memang orang udah nyaman cari duit dari dia kecil sampai sekarang, terus berubah untuk menghasilkan uang susah. Nah, kamu sudah punya angkutan yang monopoli narikin kayu tiap hari, dapat duit sekarang disuruh stop, nanti bilang, wah kok pemerintah nyetop. Karena kamu nggak bisa cari duit, kamu nggak bisa menghasilkan uang. Dari kecil kamu dikasih fasilitas suruh ngangkutin kayu sampai mbah sampai kakek semua, enak diem aja main sopir dapat duit kok. Nyaman. Cuma nyaman. Terus ada peraturan, nggak boleh lagi. Wah ini nggak beres orangnya ini. Nah, nggak bisa dong, nggak maju kita. Aduh. Ya kalau melanggar, ora popo. Begitu ganti pemerintah, melanggar aja sekarang dendo. Wah itu ora beres orangnya, susah. Jadi kita gini lah, kita nggak munafik lah. Namanya Pantura pun punya warung, ada tol warungnya nggak laku. Tapi bagaimana? Ini kan perubahan zaman. Apa kita harus mikirin satu warung ini dengan mengorbankan jutaan kendaraan kan? Jadi ya harus take and give lah. Yang sudah enak dulu enak, ya sekarang harus mawas diri. Oh dari kan aku bilang enak cuma sekali, nggak bisa seumur hidup. Ya kan? Nah sekarang yang orang nggak punya apa-apa tapi punya kepintaran, punya talents, waktunya kaya, ya sudah, ya kan? Bisa nyanyi suaranya bagus saja karaoke bisa dapat duit kok. Nah itu kayak gitu-gitu. Nah itu nanti overlandnya harus dicampur sama menghasilkan uang di dalam overland. Saya sampai bilang sama teman saya, sama istri saya, kok saya ini nggak dikasih talent musik. Nah ada saya mau ngamen di Uruguay, di mana aja. Karena apa? Di sana tuh interesting. Begitu ngamen orang datang, bukan karena koinnya, temennya itu loh, makanan, suruh nginep, suruh apa, banyak sekali. Nggak usah keluar uang kita. Saya cuma kalau saya dikasih talent bisa ngamen atau apa, penyanyi atau main musik, terus saya dikasih talent bisa bahasa, wah mungkin saya nggak balik-balik. Karena apa? Semua negara saya bisa seperti rumah sendiri. Ya untungnya saya cuma bahasa istilahnya yang Jawa, Indonesia sama Inggris. Ya, makanya aku di Bali aku harus pulang.
jadi 4 tahun lagi sobat. 4 tahun karena ya itu pertimbangan cucu saya itu. Mm-mm. Cucu saya sudah sekarang umur 11 ya, nanti dia 15 saya pulang lah. Insya Allah saya bisa pulang dengan selamat. Itu mobil akan langsung masuk melalui Timor Leste, nanti langsung ke Bali masuk Probolinggo, balik Jakarta. Lebu Cipete meneh. Konus mulu aja 10-15 tahun. Itu dari baru ya? Enggak. Enggak ya? Enggak, 2014 aku berangkat. 2014 ya. Paling jalan baru 300 ribu paling sekarang, nggak sampai kali. Aduh. Ya. Baru kan 100 negara lebih, saya 120 negara saya berhenti lah. Total 200 loh. Negara? Iya, kalau Di berangkat dunia. 200 saya mesti lebih dari 20 tahun. Itu si Otto itu kan juga 20 tahun lebih dia. Dia udah 1 juta kilo dia. Saya paling 400 ribu berhenti saya. Karena limited waktunya, saya mau saya bagi-bagi sama keluarga, sama teman-teman, sama inspirasi, sama rakyat, sama balik ke atas, sama jaluk. Minta terima kasih kan nggak cukup sehari, Pak. Nggak cuma diucap di mulut, harus ada perbuatan. Terima kasih itu pakai perbuatan loh, nggak cuman terima kasih bosen ya sini dhuwur. Harus perbuatan. Sing urip ya Pak. Iya. Ya, kalau nggak ada dia kan kita, makanya kan penuh benalu. Otak kita ini benalunya banyak, kita harus tebang-tebangin gitu loh. Nah, benalunya ngikut terus, kitanya nggak akan hidup enak deh. Masalah terus gitu. Sobat, aduh banyak banget inspirasinya Om Hoke. Makasih banyak loh Om Hoke. Sama-sama, saya makin banyak temen yang mau bareng-bareng ikut, bukan berarti fisiknya, tapi cara hidupnya, lifestyle-nya. Never stop overlanding itu adalah lifestyle-nya. Dibuat never stop overlanding lifestyle kamu. Gitu. Kalau kamu sudah nggak bisa berkarya lagi, namanya stop. Tapi kan harus berkarya terus. Kamu mau belajar nge-vlog aja sebagus mungkin. Gitu. Ini adalah kamu bukan mencari duit, kamu menghasilkan uang kok. Kamu menghasilkan uang, bayari kamu dengan cuap-cuap dibayar sama uang, kamu kan nggak sengaja mencari uang. Karena kan kalau mencari uang itu kan ada jamnya, dari pagi sampai sore. Ini kan nyantai kamu. Mau diupload besok, mau lusa, mau apa kan? Tapi menghasilkan uang. Tapi kalau cari duit kan harus berangkat pagi, pulang sore. Aduh, sehat selalu Om Hoke. Ya, Pokoknya salah itu. Pokoknya sehat selalu, sukses sampai nanti. Iya. Siapa namanya? Nama mobil siapa sih Om Apa? Hoke? CVX julukannya, yang teman setia menemani Om Hoke. Oh ya, saya ini sebetulnya kan saya pakai nama Happy Go Lucky itu. Oh, Happy Go Lucky. Happy Go Lucky itu karena memang kalau terjemahannya kan orang tujuan. Nggih. Happy Go Lucky Expedition wis tak. Oh, Lu mau jalan-jalan, lu ngondi apa jenenge dolan lah. Happy Go Lucky gampangane Jawane dolan. dolan. Happy Go Lucky Expedition gitu loh. Nah, tapi mobil saya itu saya kasih lambang keong. Karena keong ini adalah binatang yang tercepat. Kenapa saya dapat itu? Karena dulu kan ada antara kancil sama keong. Ya, kalau cerita kita mau tidur, kakekku pernah cerita tuh, Pak. Iya, keongnya kan di mana-mana ada kan. Iya. Nah, tapi inspirasi saya itu bukan dari itu. Saya ini lagi kedampar di Jepara. Malam. Aku tidur di rumahnya penduduk, si mbok-mbok sama si kakek-kakek itu loh. Aku tidur di emperannya di balinya itu loh. Dia bakal duren. Oke. Lagi ngomong, mbah perempuannya ngomong sama suaminya, iki cah siji iki kok kaya keong ya omahe digowo. Kan dia lihat mobil saya iya. ada tempat tidurnya. Bocah iki kok kaya keong ning ndi nggowo omahe. Wah, langsung saya betul juga. Saya jadi saya pakai siput, gambar siput. Ya. Jadi ya. Makanya siput, dan itu kalau menurut cerita legendaris itu adalah binatang tercepat. Ya kan? Karena dalam arti coating bukan speed ya, tercepat itu di mana-mana ada. Kedua, omahe digowo terus, rumahnya dibawa terus gitu. Dan saya juga dapat terinspirasi dari orang tua, kalau kita mau pergi jauh kita harus lambat. Kalau mau pergi ke dekat kita harus cepat. Saya suruh kamu ke depan Alfamart beli rokok, kamu harus lari, nggak boleh lambat. Tapi kalau saya suruh kamu ke Lombok, kamu harus pelan. Kenapa? Kamu kalau cepat jangan sampai Lombok, akan mengalami problem banyak. Ya itulah. Nah, jadi kalau ingat tuh teman-teman tuh, kalau mau jauh harus lambat, slow, relax, banyak waktu. Tapi kalau kalian mau belanja atau mau apa, pakai target yang deket-deket nih, kecuali berapa radius berapa, mesti cepat. Kalau enggak, udah nggak kepingin lagi yang pesen barang.
Ya kan kamu lapar kalau belinya mau deket tok. Jam-jamannya udah nggak lapar lagi. Gitu. Aduh, gila luar biasa ya sobat ya. Aduh, inspirasinya, motivasinya, pengalamannya, perjalanannya, Ya, itu hasil cerita yang- semuanya Om Oke. Ya. Aduh. Dan kalian pasti bisa. Tuh, Pasti kalian- bisa asal tekun, ngerti caranya gitu loh. Oke. Dan ada satu lagi yang Apa saya lagi, mau Om? pesan, kalau bisa untuk overland ini jangan menggunakan kendaraan yang berbau pakai listrik. Nah, anak-anak kadang-kadang sering bilang, wah aku mau pergi jalan-jalan pakai mobil listrik. Jangan. Kecuali sampean mau pergi ke Eropa misalnya, atau ke negara-negara. Tapi kalau negara yang remote itu jangan pakai listrik. Karena Kalau pakai susah nanti, masalahnya banyak. Banyak masalahnya. Karena mobil listrik itu masih tidak cocok untuk overland. Itu hanya untuk cocok ke pasar, ya, pergi ke daerah-daerah kota ya. Jangan selalu memikirkan aku nanti overland pakai mobil listrik, jangan. Ya terserah kalau mau sengaja mau memperlihatkan nih produknya atau apa silahkan. Tapi saya tahu kesulitannya bakal apa terjadi, saya tahu. Karena di situ banyak kendalanya kalau kita pakai mobil listrik. Saya bukan anti mobil listrik karena itu tidak polusi, tapi saya tidak mau mempromosikan mobil listrik untuk overland. Gitu. Banyak ya sobat cerita hari ini. One Adventure juga akhirnya bisa ketemu dengan Om Oke, salah satu idolanya. Jangan lupa yang belum follow Instagramnya, belum Happy subscribe, Go Lucky Expedition. Happy Go Lucky Expedition. Nah, nanti di Instagram saya ada link YouTube-nya, tinggal klik, nah YouTube-nya kelihatan. Perjalanannya hampir ke 100 negara sobat. Masih ada 4 tahun lagi perjalanannya tuh. Ya. Episodenya wah seru dari seneng, susah, gembira, wah campur aduk pokoknya yang dirasain Om Oke sendirian dengan Land Cruiser ya Om ya, VX ya. VX 80. Terima kasih Om Oke, Sama-sama. mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain Oh kesempatan. pasti Om Oke. ketemu dong. Kita punya lobby kan di bumi, lobbynya bukan di rumah. Tuh lobbynya ketemu ya. Iya. Keren. Nah, jadi kan kalau Wawan kan tetap adventure, jangan nggak adventure. Ya. Kalau Om. exploring itu udah tahu yang dituju kemana. Misalnya exploring Jakarta ya Jakarta Explore. dieksplor. Tapi kalau overland kan bisa ke Sumatera, kemana wong kita overlanding dong. Bener. Never stop Overlanding. Ya. Makasih Om Oke. Matur Sehat nuwun. selalu. Terima kasih. Pokoknya. Ya. Siap. Ini kok on mau ya? Udah on ini nyalai, Pak.